Jadi buat seorang pebisnis sebenarnya penting untuk bisa curhat seperti tadi. Satu, dia bisa meringankan beban kadang karena stres, kadang begitu terlalu banyaknya stres yang kita alami, saking banyaknya sehingga beban seperti itu kadang-kadang kita butuh pengeluaran. Nah, caranya adalah salah satunya adalah dengan bercerita, dan itu yang sebenarnya membuat profesi para konselor, psikolog, juga psikiater laris manis sebenarnya. Jadi sekarang ini kan dunia ini kekurangan orang yang mau mendengarkan, semuanya mau ngomong kebanyakan gitu ya. Jadi sebagai seorang pebisnis juga penting buat dia untuk men-sharingkan itu, meringankan bebannya, sekaligus dapat solusi. Cuma itu harus berhati-hati. Karena kalau diceritakan kepada orang yang keliru atau orang yang salah, apa yang terjadi adalah bukannya curhat itu kemudian menjadi sesuatu yang berguna dan memberikan solusi, malah bisa jadi apa yang diceritakan itu lantas kemudian menjadi gosip, diceritakan kemana-mana, dan ujung-ujungnya kemudian apa yang terjadi adalah itu bisa menjadi backfire buat kita. Smart Business. Smart listeners, pastinya kita sebagai manusia ya, makhluk sosial, butuh yang namanya curhat. Tapi kalau curhatnya terlalu terbuka, ini bisa jadi senjata juga nih untuk kita. Dan bagaimana seorang pebisnis bisa curhat mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan? Hari ini kita akan bahas dalam Smart Business dalam podcast mingguan kita, dan kali ini Audrey Joana sudah bersama dengan Anthony Diomartin. Halo Pak Anthony. Hai Mbak Audrey, terima kasih pada kesempatan ini. Senang banget bisa sharing lagi dengan teman-teman listener kita. Ya, pastinya ini menjadi topik yang menarik ya Pak Anthony, karena sebagai manusia kan kita ya butuh curhat. Tapi sebenarnya sepenting apa sih curhat dibutuhkan seorang manusia sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang curhat itu ada beberapa alasan. Satu itu karena memang kita ingin meringankan beban kita. Iya dong, ketika kita curhat kita berharap bahwa beban masalah kita mungkin bisa diringankan ketika kita curhat kepada orang. Yang kedua adalah kita butuh peneguhan. Jadi ketika kita mengalami satu situasi atau kondisi, kadang dengan curhat kepada orang kita diteguhkan kembali. Itu sebabnya kenapa ada organisasi seperti kayak AA, Anonymous Alcoholic Anonymous. Jadi tujuannya adalah untuk membantu para penderita atau yang ketagihan alkohol supaya mereka diteguhkan untuk mau berhenti. Nah, curhat itu juga kadang bisa membantu kita dapat solusi. Kalau curhat itu tentunya kalau diberikan kepada orang yang tepat. Ya, jadi itu beberapa alasan yang membuat kenapa kita melakukan curhat sebenarnya. Oke, berarti kalau dari penjelasan Pak Anthony ini curhat tuh penting banget gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang pebisnis, kita katakan Pak Anthony, yang kita tahu lah struggle-nya besar, terus juga tantangannya besar, mungkin juga harus mendapatkan solusi gitu ya dari curhat ini, itu sepenting apa? Pebisnis sendiri. Jadi buat seorang pebisnis sebenarnya penting untuk bisa curhat seperti tadi. Satu, dia bisa meringankan beban kadang karena stres, kadang begitu terlalu banyaknya stres yang kita alami, saking banyaknya sehingga beban seperti itu kadang-kadang kita butuh pengeluaran. Nah, caranya adalah salah satunya adalah dengan bercerita, dan itu yang sebenarnya membuat profesi para konselor, psikolog, juga psikiater laris manis sebenarnya. Jadi sekarang ini kan dunia ini kekurangan orang yang mau mendengarkan, semuanya mau ngomong kebanyakan gitu ya. Jadi sebagai seorang pebisnis juga penting buat dia untuk men-sharingkan itu, meringankan bebannya, sekaligus dapat solusi. Cuma itu harus berhati-hati. Karena kalau diceritakan kepada orang yang keliru atau orang yang salah, apa yang terjadi adalah bukannya curhat itu kemudian menjadi sesuatu yang berguna dan memberikan solusi, malah bisa jadi apa yang diceritakan itu lantas kemudian menjadi gosip, diceritakan kemana-mana, dan ujung-ujungnya kemudian apa yang terjadi adalah itu bisa menjadi backfire buat kita. Karena pernah dalam satu situasi di mana sebenarnya dia cuma curhat kepada salah satu manajernya bahwa ada kemungkinan besar dia akan ditarik oleh kompetitor. Dan sama manajernya kemudian diceritakanlah kepada atasan. Dan itu kemudian menjadi alasan untuk tidak mempromosikan dia. Jadi gara-gara curhatan itu. Dan seringkali juga ketika misalnya seorang pebisnis curhat kepada rekannya, padahal udah dikasih tahu, ini rahasia di antara kita. Iya. Tapi kemudian karena diceritakan pada orang yang tidak tepat, lantas kemudian disebarkan kemana-mana dan kemudian menjadi rahasia umum. Jadi sebagai seorang pebisnis, curhat itu penting, tapi kita harus memperhatikan kepada siapa pihak yang kita curhatin itu. Kepada siapa pihak yang ingin kita curhatkan. Nah, selain kepada siapanya juga kita harus memperhatikan
mulut kita gitu ya Pak Antoni ya. Jangan sampai itu tidak ada filternya gitu. Iya. Karena semua masalah kalau kita ungkapkan juga mungkin bisa jadi backfire seperti yang kata Pak Antoni Iya. sebelumnya gitu ya. So, Iya. bagaimana cara kita pebisnis gitu? Jangan sampai tuh mungkin sampai dapur-dapurnya juga dibawa gitu Iya. ya. Apalagi mungkin ke teman, kalau ke konselor mungkin ya masih oke lah ya, Betul. masih aman dan kerahasiaan mungkin terjaga. Ini Iya. gimana cara menjaganya, Pak? Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini kita bisa melihat dua aspek penting. Aspek dari apa yang diceritakan dan aspek siapanya yang diceritakan. Mari kita bahas satu demi satu. Satu aspek yang mau diceritakan. Jadi ketika kita curhat, kalau kita mau cerdas secara emosi dan matang secara emosional gitu, apa yang mau diceritakan harus kita pertimbangkan dulu. Jadi pertama-tama adalah isunya itu sendiri. Seberapa private sih isu itu? Semakin private isu itu, semakin tinggi privasi dari isu itu, semakin kita harus berhati-hati dengan siapa kita curhat. Ya, jadi nggak bisa semua orang kita bisa curhatkan. Yang kedua adalah konsekuensi dari curhatan itu sendiri. Buat diri kita, buat orang yang mendengarkan. Ada juga loh curhatan yang bukan cuma merugikan kita, tapi juga merugikan orang yang dicurhatin. Karena dia tiba-tiba jadi tahu rahasia, dan kemudian dia menjadi target dan korban. Kan kalau kita di film, seringkali kita melihat ada kasus atau cerita di mana plotnya adalah justru karena orang itu tahu tentang suatu rahasia, malah kemudian dia jadi korban dan kemudian dibunuh. Nah, itu harus berhati-hati juga. Dan harus dipertimbangkan juga, yaitu ketika seandainya worst case terjadi, hal yang terburuk terjadi, skenario terburuk terjadi, kalau sampai seandainya kisah itu, cerita itu, kenyataan itu kemudian diterima dan akhirnya kemudian beredar kemana-mana, dampaknya bakal seperti apa. Nah, hal seperti itu yang kemudian harus diantisipasi. Ini pernah ada satu kejadian di sebuah rumah sakit di mana ada seorang perawat sebenarnya, dia cerita udah nggak tahan lagi karena kemudian dia punya hubungan dengan seorang pejabat sampai kemudian hamil dan kemudian dia melakukan aborsi. Lantas kemudian saking udah nggak tahan lagi, dia bercerita kepada salah satu rekannya. Dan apa yang terjadi? Dia bercerita kepada orang yang salah, rekannya itu kemudian menyebar kemana-mana dan akhirnya kemudian itu menjadi rahasia umum. Sampai akhirnya kemudian dia nggak tahan lagi karena kemudian dia dibully di rumah sakit itu dan akhirnya terpaksa harus keluar dari rumah sakit itu. Nah, ini contoh kalau kita bercerita kepada orang yang salah. Nah, makanya aspek kedua yang harus kita pertimbangkan adalah kita akan bercerita kepada siapa. Sebenarnya ada beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah kepada keluarga kita. Mereka paling peduli, mereka paling menerima, betul. Dan biasanya resiko untuk dibocornya itu lebih sedikit. Karena apa? Mereka biasa pasti sayang dengan kita, ya. Cuman memang ada konsekuensi negatif juga. Cerita kepada keluarga yang mungkin hubungannya baik bisa jadi rusak. Oh, ternyata seperti itu ya. Atau cerita kepada keluarga kadang-kadang juga akhirnya yang bisa jadi problem adalah ketika keluarga itu kemudian disebarkan juga dengan anggota yang lain, bisa ada kemungkinan. Bisa juga kepada teman. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kredibilitas dari si teman itu, latar belakangnya dia, pengalaman dia, apakah memang ini adalah si mulut bocor yang seringkali kalau misalnya diceritakan apapun akan beredar kemana-mana. Yes, betul. Kita harus berhati-hati, ya. Kredibilitasnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa gitu, ya. Dan yang ketiga, kita bisa juga cerita kepada profesional. Artinya kepada para psikolog, para konselor. Nah, kita bisa berceritakan kepada mereka. Nah, hal bagusnya adalah biasanya kita bercerita kepada yang tepat, kita akan dapat solusi. Mereka ngerti kan apa yang harus dilakukan. Nah, buruknya adalah bayar dulu dong. Biasanya ada fee-nya. Nah, ini yang kemudian jadi sisi negatifnya. Atau sebenarnya ada loh, Audrey, kita sebenarnya bisa curhat juga melalui kayak radio, TV atau media-media sebenarnya. Itu bisa juga dilakukan. Nah, bagusnya adalah kadang kita bisa anonim. Jadi cuma sekedar hanya curhat aja di media gitu. Nah, buruknya adalah kalau yang dicurhatin itu ternyata ikut dengerin atau ikut menyimak, wah itu berabe. Jangan-jangan saya nih pendengar ya. Nah, itu bahaya dan ini beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup, Tony, karena apa ya, waktu untuk bercerita, untuk curhat itu juga penting. Emosi kita gitu ya. Ketika lagi marah-marahnya kita curhat, biasanya semuanya diomongin. Betul. Bahkan bisa jadi pedang juga nih mulut kita gitu. Gimana cara memilih waktu yang tepat untuk kita curhat?
Nah, ini sekaligus juga memberikan tips kepada kita bagaimana kita bisa curhat yang baik. Ada beberapa pakem-pakem yang harus jadi catatan buat kita. Betul, satu sudah disebutkan oleh Mbak Audrey. Jadi pertama-tama benar-benar kita harus tahu situasinya. Semakin kondisi kita emosional, semakin mulut kita tidak terjaga. Jadi kita harus berhati-hati. Waktu kita mengalami kesedihan yang luar biasa, kita ingin curhat, jadi kita nggak ada batasannya, ya. Mesti tetap ada filternya kepada siapa berbicara seandainya hal terburuk seperti apa. Yang kedua adalah mengantisipasi konsekuensi setelah kita curhat. Karena sekali kita sudah curhat, kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan pihak yang di sana. Benar. Ada kemungkinan bahwa cerita itu akan tersiar kemana-mana, digosipin, menjadi berita umum. Lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Gue diceritain begini loh. Dan semua orang berkata kalimat yang sama dan akhirnya kemudian menjadi rahasia umum. Dan yang ketiga adalah sangat penting sebenarnya pada waktu kita curhat, kalau kita ingin pihak yang di sana itu menjaga rahasia, ada sangat penting buat kita untuk mengatakan, saya pingin ini dijaga kerahasiaannya, saya pingin ini hanya buat kamu dan tidak diceritakan kemana-mana. Itu bagian dari penegasan kita. Meskipun sebenarnya kita ngomong seperti itu pun belum tentu dia akan menjaga rahasianya. Tapi paling enggak kita menegaskan kepada dia. Nah, ini beberapa hal yang sangat penting pada waktu ketika kita curhat. Jadi jangan sampai kita curhat kepada yang salah, bukannya kita dapat solusi, malah masalah kita bertambah. Oke. Pastinya ini kesimpulan yang bisa menutup untuk perbincangan kita pada podcast kali ini. Jadi untuk Anda para pebisnis yang mungkin merasa bebannya tuh penuh banget, boleh memilih curhat ya, bisa ke teman, keluarga, ataupun konselor, atau mungkin para trainer ataupun media boleh di siaran kita juga boleh. Siaran bener, gitu ya. Karena kan kita banyak narasumber yang kompeten. Kalau bisnis mungkin Pak James bisa. Betul. Kalau ke emosi boleh ke Pak Antoni di hari Kamis ya. Jadi pastinya semoga kita bisa lebih cerdas lagi memilih teman-teman untuk curhat dan juga mencerdaskan lagi nih kata-kata kita yang keluar dari mulut kita. Dan kita harus tutup ya, Pak Antoni. Kita akan ketemu di episode lainnya. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Smart Business. Lead you better.